ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3. Udah dibuka semua bukunya? Udah. Sebelum kita belajar, Ibu punya speaking dulu nih. Semuanya berdiri bisa? Bisa. Ikutin Ibu ya. Ya. Ibu dulu ya. Tepuk badut. Mata bulat. Hidung tomat. Perut buncit. Egal-egal. Bisa semuanya? Kita Bisa. sama-sama ya. Tepuk badut. Mata bulat. Hidung tomat. Perut buncit. Egal-egal. Bisa semuanya? Bisa. Lagi nggak? Lagi, Bu. Tepuk badut. Mata bulat. Hidung tomat. Perut buncit. Egal-egal. Semuanya bisa ya? Bisa. Yuk duduk lagi semuanya. Sekarang ada yang pernah lihat buah tomat? Ada. Ada yang suka tomat gak? Ada. Oh, suka ya? Buah tomat biasanya berwarna apa? Merah. Hijau. Ya, kalau masih mentah dia warnanya hijau ya. Tapi kalau sudah matang, warnanya merah. Buah tomat memiliki kandungan rendah kalori dan lemak, namun kaya akan vitamin A, vitamin C, vitamin K, dan folat. Tomat mengandung antioksidan alami yang bernama likopen. Tuh, disimak sekarang. Ada tentang lagu buah tomat. Udah pada bisa belum lagunya? Belum. Ibu kasih contoh dulu nih lagunya. Ini, Bu. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, itulah namanya. Buah tomat berguna.
akan kaya manfaat, yaitu yang pertama ada yang tahu? Menyehatkan mata. Ya, yang kedua mengatasi penyakit jantung. Yang ketiga mengurangi depresi. Dan yang keempat bagus untuk kulit. Tomat mengandung vitamin C yang dibutuhkan untuk sintesis kolagen agar kulit tetap kencang, jadi nggak cepet keriput. Siapa yang di rumah suka maskeran pakai tomat? Mbak-mbaknya di rumah pernah lihat mbaknya pakai maskeran pakai tomat nggak? Enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Yang suka makan buah tomat siapa? Rizka, Bu. Rizka ya, pantesan kulitnya lebih cerah. Wah. Selanjutnya, dibuka halaman selanjutnya mengenai teks dongeng asal mula pohon kelapa. Ayo, ibu mau baca secara bergantian. Dimulai dari Priska. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, menurut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Stop. Selanjutnya, Bu Sina. Ratna perhatikan temannya yang tidak tahu. Iya, Bu. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti ketika tiba di gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Lalu ia membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Udah, Bu. Ada yang udah pernah lihat pohon kelapa? Udah, Bu. Udah. Ya, di rumah pada punya pohon kelapa? Punya di belakang rumah, Bu. Di belakang Ya, rumah. tetangga, Bu. Di samping rumah. Pohon kelapa itu terdapat akar kelapa, batang kelapa, daun kelapa, buah kelapa, dan juga batok kelapa. Ada yang tahu nggak dari manfaat-manfaat itu? Yang pertama, kita mulai dari akar kelapa. Akar kelapa bisa buat mencegah banjir. Yang kedua, manfaat batang kelapa. Biasanya dibuat buat apa coba? Rumah, Bu. Rumah, terus Pintu. ya sama nih meja Meja. kita nih biasanya ada juga yang terbuat dari pohon kelapa. Terus dibikin jembatan, lemari. Selanjutnya yang ketiga yaitu daun kelapa. Biasanya digunakan buat apa anak-anak? Nggak bikin atap, Bu. Ya, atap rumah. Terus tuh kalau lebaran tuh biasanya ibunya bikin apa? Ketupat. Ketupat. Terus kalau ada orang nikahan tuh yang suka Janur. pinggir janur. Nah, janur kuning. Pinter. Terus lanjut
biasanya dikonsumsi sebagai minuman, santan yang untuk memasak, terus buat minyak kelapa. Siapa yang di rumahnya mamanya suka masak pakai santan? Maya Bu. Oh, Ratna ya suka bantuin mamanya masak. Iya Bu, cuma lagi doang. Ya ampun, besok masak. Iya nggak bisa masak Bu. Oh, belum bisa ya, besok Ya. belajar kalau udah besar ya. Iya, Bu. Selanjutnya, batok kelapa biasanya dibuat untuk kerajinan tangan seperti sendok nasi, kancing, tas, terus egrang. Ada yang pernah belum lihat kerajinan dari batok kelapa? Egrang Bu. Ya, Tina udah pernah lihat? Sudah. Apa coba? Kancing baju. Oh, Ratna, kalau Ratna apa? Sama aja Bu, kancing baju. Oh, kancing baju. Ibu aku punya tas dari batok kelapa Bu. Punya ya? Oh, nggak kamu bawa? Besok ibu boleh lihat ya. Ya Bu. Terus ibu mau tanya nih, apa sih pesan moral yang terkandung dalam asal mula pohon kelapa? Ada yang tahu nggak? Kita tidak boleh berbohong. Ya, kita tidak boleh Kita berbohong. tidak boleh mengingkari janji. Ya, kita harus menepati janji. Misal nih, si Agustina sudah berjanji pada Priska, Priska, besok aku mau bawain kamu ini ya, permen. Nggak taunya besok Agustina, males membawa permen buat Priska, pura-pura lupa aja. Akhirnya si Agustina tuh nggak jadi mau bawain permen. Itu tandanya Agustina mengingkari janji, tidak menepati janjinya, yang akan berdampak buruk bagi kita dan orang lain, dan juga dosa ya kalau ingkar janji itu. Selanjutnya dikerjakan teks dongeng yang halaman selanjutnya. Ibu mau kalian dibaca, didiskusikan secara berkelompok, lalu dicari pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Bisa? Bisa. Kerjakan ya. Agustina bisa? Bisa Bu. Nah, ada kesusahan? Nggak ada Bu, kok nggak ada. Nggak ada, udah bisa ya? Udah Bu. Dibaca dulu ya teksnya, baru kalian akan mencari pesan moralnya. Gimana? Udah selesai semuanya? Udah, Bu. Ibu mau kalian mempresentasikan ke depan dari masing-masing perwakilan setiap kelompok. Ayo. Kelompok Priska, ayo. Pesan moral Judulnya apa? dari cerita wortel, sayur atau buah. Di sini pesan moralnya adalah jangan lupa bersyukur karena setiap orang mempunyai kelebihannya masing-masing. Ya. Dan
Nggak boleh tuh kita teman-teman pilih-pilih teman. Misalnya si Priska nggak teman sama Agustina gara-gara Agustinanya hitam. Nggak boleh kayak gitu ya. Ya tuh. Teman sama Agustina aja dulu. Nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh menilai seseorang itu dari fisiknya. Oh, gak boleh ya Bu. Jadi Iya. kita harus berteman ya. Kita harus bersikap baik ke semua orang agar kita disukai. Tidak boleh menilai orang dari fisiknya saja. Kan padahal Agustina baik. Iya Bu, baik banget. Ya. Dia kalau jajan selalu berbagi. Iya dong, Agustina kan nggak perlu. Kita nggak boleh menghina seseorang ya. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat Priska. Silakan duduk Priska. Selanjutnya, Bu, saya mau itu ceritanya cerita gimana? tentang pohon apel yang tulus. Pesan moralnya itu, pohon itu ibarat selalu ada di saat susah maupun senang. Iya. Ibaratnya pohon apel itu adalah orang tua kita yang kita kalau kita masih kecil selalu ditemani. Kita datang waktu kesusahan dia selalu ada. Ibaratnya ya, dengarkan Ibu ya, Priska, Tina. Pohon apel itu adalah orang tua kita yang selalu menemani kita di saat kita susah maupun senang. Terima kasih Ratna. Kasih tepuk tangan. Sekarang buka halaman selanjutnya tentang sifat pertukaran penjumlahan. Kemarin Ibu sudah membahas tentang sifat pertukaran penjumlahan. Ada yang masih ingat? Atau udah pada lupa semua? Lupa, Bu. Bu akan jelasin ya. Iya Bu. Nih, contoh soal 535 ditambah 400. Lalu kita buat menurun. 535 yang di atas, 400-nya di bawah. Kita buat sejajar. Lalu kita jumlahkan secara menurun. 5 ditambah 0 sama dengan berapa? 5. 3 ditambah 0 sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Jadi hasilnya berapa? 935. Iya, pintar. Selanjutnya soal kedua. 410 ditambah 250 sama dengan berapa? Ayo kita buat menurun. 0 ditambah 0, 1 ditambah 5, 6. 4 ditambah 2. 6. Jadi hasilnya berapa? 660. Coba Ibu mau uji Ratna sebentar. Coba Ratna. 0 5 5 Jadi berapa Ratna hasilnya? 550 Bu. Ya, pintar. Selanjutnya, coba Ibu mau tes satu-satu dulu. Habis itu kita mengerjakan soal. Oke Bu. Ayo, Agustina coba maju, dikerjakan soal ini. Lima ditambah 5, 10. Disimpan. Ya, Disimpan di siap. mana ya Bu? Di atas 3. Ini. Ya. 3 ditambah 2, 5 tambah 1, 6. 5 ditambah 1, 6. Jadinya 660. Gimana teman-temannya? Bener gak ini? Coba diperhatikan dulu. Ya. Ya, yuk selanjutnya Priska.
Kan nggak bisa. Ayo coba Agustina dari tadi mainan. Jawaban Priska benar apa enggak? Bener, Bu. Ya, kasih aplaus buat kita semua. Selanjutnya, mengerjakan soal yang udah Ibu kasih tadi di meja. Ayo, pada mana soalnya? Ada. Dikerjakan. Ibu mau dikerjakan. Sendiri-sendiri nggak boleh nyontek. Jangan nyontek ya. Kalau ada yang salah letak salahnya sama, nggak akan Ibu kasih nilai. Ratna, kenapa itu nyontek temennya? Ih, Ratna nih nyontekan. Gak mau deket-deket. Dibuat perkalian ke bawah ya, peta penjumlahan ke bawah ya. Ya, Bu. Bu Tina nyontek. Bu, susah, Bu. Yang mana yang susah? Yang ini, Bu. Yang ini loh, Bu, nomor 2. Berapa coba? 5 ditambah 6, 7 ditambah 6, 7. Berapa ya? 7-nya disimpan, terus 6 tanya mana 6? Nah, 7 terus 8, 9, 10, 11, 12, 13. ya. Oh, 13. Oh iya iya ya. 2 tambah 1, 3, 3. Bu, punya aku bener nggak? Kamu tahu benar apa ya? Iya, benar. Pintar Priska udahan. Oh, Rizka pintar. Kalau udah selesai, dikumpul meja Ibu ya semuanya. Bu. Kalau yang udah dikumpul ke meja Ibu. Udah selesai, Bu. Terima kasih. Gimana, ada yang kesusahan? Enggak. Alhamdulillah, udah pada pinter kan semuanya tentang sistem pertukaran pada penjumlahan. Selanjutnya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Coba dari Ratna, apa kita udah belajar apa hari ini? Satu, sebutkan. Kita memahami tentang asal mula buah kelapa. Ya, dari apa? Asal mula, makanya, manfaatnya. Ya. Terus selanjutnya, Priska, Tentang pesan moral pesan moral apa? yang ada di cerita. Ya, terus pas pembelajaran awal kita belajar apa? Kok nggak ada yang inget? Tomat. Ya, buah tomat.
Dari Tina. Yang nyanyi yang mana? Buah tomat. Oh, Tina suka menyanyi ya. Iya. Kalau Ratna? Itu buat tentang tambah-tambahan. Oh, Ratna lebih suka matematika. Priska? Sama Bu, masih tambahan. Priska dan Ratna lebih suka tambah-tambahan. Kalau Tina lebih suka bernyanyi ya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya nggak tentang pelajaran hari ini yang belum kurang jelas? Ya, Bu Sina. Itu Bu nggak bisa penjumlahan. Bu Sina masih kurang jelas tentang penjumlahan. Masih belum udah. Coba sini maju ke depan sama Ibu. Ibu kasih Ayo. contoh lagi. Yuk. Semuanya sambil diperhatikan ya, walaupun sudah jelas. Nih, Ibu kasih contoh. Nih, 5 ditambah 5 berapa? 10. 10. Jika kalau 10 kan satunya disimpan. Kita taruh atas di atas angka 4 ya. Oh iya. 1 ditambah 4 berapa? 5. 5. 5 ditambah 2 7. 7. Kita tulis di sini. 2 ditambah 1 3. 3. Coba sekali lagi ya. Baru Tina mengerjakan soal sendiri. Tiga ditambah 7 8 tambah 7 Berapa ya? 8-nya disimpan 8, terus tambah 7 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ya 15. 5-nya ditulis Tulis. Satunya disimpan di atas 5. ya. Terus 1 ditambah 5 6, ditambah 3 9, 3 ditambah 2 5. Sekarang Ibu kasih contoh soal ya. Coba. Yang lain perhatikan. Ya Bu. 9 ditambah 2. 9, 10, 11. Satunya disimpan di atas 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 1, 9. 4 ditambah 5, 9. Jadi hasilnya 991. sekali lagi ya, biar lebih jelas. Iya Bu. Delapan ditambah 3, 11. Ditambah 1 adalah 3. 1 ditambah 3, 4. 4 tambah 2, 4, 5, 6. 3 tambah 5, 8. Berapa hasilnya? 861. Gimana yang lain? Bu, aku paham Bu, yang ditulis yang satuan, yang disimpan yang puluhan. Pintar tuh Priska. Besok lagi kalau kurang jelas, boleh tanya Ibu ya. Tanya aku juga boleh. Ya tuh kalau yang kurang jelas. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tentang pesan moral Bu. Pesan moral. Pesan moral adalah pesan yang terkandung dalam isi cerita. Cerita itu menjelaskan tentang apa? Gitu.
jelaskan. Menjelaskan dan mencari apa sih manfaat dari cerita tersebut, terus hal apa yang penting dalam cerita tersebut. Oh, amanat ya. Ya, amanat yang terkandung dalam cerita tersebut itu apa? Pesan-pesan yang terkandung. Jadi setiap cerita ada pesan moralnya ya, Bu? Iya, setiap cerita akan mengandung pesan moral. Ada pertanyaan yang lain? Ya ada, Bu. Sudah jelas semuanya ya? Sudah. Kalau sudah jelas semuanya, siapa yang mau pulang? Aku Bu. Mau pada pulang semuanya ya kayaknya ya? Udah pada capek? Udah lapar juga, Bu. Udah lapar ya? Makan dulu. Udah. Kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Ya, Bu. Dipimpin oleh Tina. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam